Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Baik, kita lanjutkan di part ke-241 bertepatan dengan bab ke-1141. Malan tercengang saat mendengar perkataan Nyonya Besar dan merasa sangat kesal. Sungguh ada orang yang berinvestasi pada keluarga Xiao, apa sudah gila? Hanya beberapa orang tidak berguna dalam keluarga Xiao. Berapa banyak orang yang punya keterampilan hanya mengandalkan mereka. Aneh kalau grup Xiao bisa bangkit kembali. Berinvestasi untuk mereka, bukankah hanya menghabiskan uang? Berpikir tentang ini, Malan segera mencibir dan berkata, "Kamu wanita tua, jangan terlalu menyombongkan diri di depanku. Hanya dengan keterampilan kalian, meskipun grup Xiao akan berbisnis kembali, juga pasti akan bangkrut dalam beberapa hari. Tidak melihat seperti apa keluargamu, misalnya orang tidak berguna seperti Xiao Halong, apa yang bisa dia lakukan? Sudah sangat bagus kalau dia tidak menghabiskan seluruh aset keluarga." Perkataan Malan juga sudah mengatakan kepusingan Nyonya Besar. Meskipun keluarga Xiao sekarang memiliki investasi dari Wu Donghai, tapi tidak berarti keluarga Xiao bisa hidup tanpa kekhawatiran ke depannya. Bagaimanapun, uang Wu Donghai hanya membantu keluarga Xiao menyelesaikan masalah kelangsungan hidup, tapi grup Xiao masih membutuhkan orang yang berbakat kalau benar-benar ingin berkembang. Tapi keluarga Xiao memang tidak memiliki orang yang berbakat. Kemampuan Xiao Changgan sendiri biasa saja. So Helong adalah orang tidak berguna. Dia sangat pandai bermain-main di luar. Kalau benar-benar menyuruhnya mencari cara untuk membantu perusahaan menghasilkan uang, itu sesuatu yang sangat sulit. Dia sudah beberapa tahun bergabung dengan grup Xiao. Pada dasarnya, satu bisnis pun tidak ada yang berhasil. Dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, benar-benar tidak berguna. Adapun Xiao Wei bahkan tidak perlu dikatakan lagi, setelah lulus dari universitas palsu, dia tidak melakukan apapun setiap hari. Ketika pertama kali berpacaran dengan Wang Yunpei, setiap harinya hanya menghabiskan uang. Setelah putus dengan Wang Yunpei, dia mengikuti Xiao Yiqian, lalu mengikuti Wei Changming. Sekarang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis, bahkan reputasinya sendiri juga benar-benar buruk, sungguh tidak bisa diandalkan. Tapi Nyonya Besar Xiao sendiri juga sudah tua, ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan sendiri dan juga tidak mampu melakukannya. Dalam situasi seperti ini, dia semakin merasa cucu perempuannya Xiao Curan yang selalu tidak dia sukai sebenarnya adalah orang yang paling mampu di seluruh keluarga Xiao. Jadi meskipun dia datang untuk mengejek Malan, tapi sebenarnya dia ingin membuat Malan menyerah padanya dengan menekan kelebihannya. Begitu Malan menyerah padanya lagi, dia akan membantunya membujuk Xiao Curan untuk kembali ke grup Xiao. Kalau Securan bersedia kembali, dia pasti akan memberinya posisi direktur agar dia memimpin grup Xiao untuk bangkit kembali dan menciptakan prestasi yang luar biasa. Sebelumnya, Nyonya Besar Xiao juga sudah menyelidiki situasi Xiao Curan saat ini. Meskipun studionya tidak besar, tapi memiliki banyak pesanan. Grup Dihau memberikan banyak pesanan desain untuknya. Keluarga Song, keluarga Wang, dan keluarga Qin juga memberinya banyak pesanan. Sekarang Xiao perlahan-lahan mengerjakan pesanan ini. Kalau bisa membuatnya kembali ke grup Xiao, bukankah dia akan membawa kembali semua pesanan ini? Berpikir tentang ini, Nyonya Besar Xiao menahan amarahnya dan berkata pada Malan, "Malan, kita berdua juga tidak memiliki dendam yang besar. Kenapa harus saling menyerang? Menurutku sebaiknya kita melepaskan prasangka masing-masing dan bekerja sama dengan baik. Bagaimana menurutmu?" Malan berkata dengan kesal, "Wanita tua, kamu tidak perlu merayuku di sini. Kita tidak memiliki dendam yang besar. Apa kamu sudah lupa bagaimana kakiku dipatahkan olehmu? Wanita tua, kamu tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan mematahkan kedua kakimu." Nyonya Besar Xiao menunjuk Bentley Continental yang baru dibeli dan berkata dengan serius, "Malan, selama kalian bersedia kembali
kembali, aku akan membeli Bentley yang sama persis untuk keluarga kalian. Bagaimana menurutmu?" Bagi Nyonya Besar Xiao, Malan paling suka kemuliaan, juga paling suka mengambil keuntungan. Kalau dia sungguh membeli Bentley untuk keluarganya, Malan pasti akan mencari cara untuk membujuk securan. Namun, Nyonya Besar sudah memperhitungkan segalanya, tapi mengabaikan keunikan lain dari karakter Malan, yaitu pendendam. Meskipun Malan suka mengambil keuntungan, tapi dia sendiri juga sangat pendendam. Sebelumnya, dia selalu membujuk securan untuk kembali ke grup Xiao karena dia sendiri tidak memiliki dendam dengan Nyonya Besar. Itu tidak lebih hanyalah sedikit kecanggungan antara hubungan ibu mertua dan menantu. Di, de- di depan uang, sedikit kecanggungan itu tentu saja tidak akan berpengaruh pada Malan. Tapi sekarang keadaannya sudah berbeda. Malan memiliki dendam yang sangat besar pada Nyonya Besar Xiao. Waktu itu di pusat penahanan, dia membawa Zhang Guipen untuk menyiksa Malan mati-matian. Tidak hanya menyiksa Malan dengan cara tidak manusiawi, bahkan masih mematahkan kaki Malan. Sebelum pergi, Malan sudah lama membenci Nyonya Besar. Karena itu meskipun Nyonya Besar sungguh akan membelikan Bentley, juga tidak bisa mengurangi kebenciannya pada Nyonya Besar. Apalagi Malan sekarang sudah cerdas, dia tahu bahwa orang yang sebenarnya paling tidak bisa dia singgung adalah menantunya Yi Chen. Kalau tidak, dirinya mungkin akan diusir dari villa mewah ini oleh Yi Chen. Sekarang suaminya ingin bercerai dengannya, putrinya juga tidak bisa membantunya, tentu saja tidak bisa menyinggung Yi Chen. Kalau tidak, kalau benar-benar menyinggung Yi Chen dan diusir dari rumah, bukankah dia akan menjadi gelandangan? Apalagi Malan lebih tahu dari siapapun betapa kejamnya wanita tua ini kalau masuk ke dalam jebakannya. Kedepannya tidak tahu bagaimana akan tertipu olehnya. Jadi dia sudah memutuskan tidak peduli apapun yang dikatakannya, dia tidak akan dibodohi oleh wanita tua itu. Jadi dia mengangkat alisnya dan mengejek, "Wanita tua, aku sudah bilang bahwa Bentley burukmu ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/10 dari mobil menantuku. Bagaimana mungkin aku bisa tertarik dengan sampah ini? Hanyalah keluargamu yang tidak pernah melihat dunia yang baru menganggap barang buruk ini sebagai barang berharga, bahkan masih membawanya ke depan rumahku. Sungguh tidak tahu malu." Seolong berkata, "Malan, jangan tidak menghargai kebaikan orang. Nenek memberimu kesempatan untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan. Kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, bahkan membual di sini. Kalau melewatkan kesempatan ini, kamu akan menangis tanpa air mata." Malan berkata sambil tersenyum, "Tidak tahu siapa yang membuat anak haram sepertimu bahkan mengatakan aku membual. Tunggu saja, aku akan membiarkan melihat apa itu mobil mewah yang sesungguhnya." Setelah berbicara, Malan segera mengambil remote gerbang halaman dan menekan tombol untuk membukanya. Villa Thompson kelas atas dilengkapi dengan gerbang elektronik yang bisa dikendalikan jarak jauh untuk pemilik agar dimudahkan pemilik pengemudi sendiri keluar masuk villa. Dengan begini, pemilik bisa langsung menggunakan remote untuk membuka tutup gerbang. Gerbang sudah bisa dioperasikan tanpa harus turun dari mobil. Begitu Malan menekannya, gerbang di seberangnya perlahan mulai terbuka dan tepat di depan gerbang adalah dua mobil sport mewah milik Yi Chen. Pada saat ini dia sedang duduk di Aston Martin. Baru saja menjelaskan kepada si Curan proses pengoperasian mobil sport ini secara rinci dan akan membawanya keluar untuk mencobanya. Jadi dia menekan tombol merah untuk menyalakan mesin, kemudian mesin P12 7,3 liter berbunyi seperti 12 binatang buas yang mengaum liar. Nyonya Besar Xiao dan anggota keluarga Xiao lainnya dikejutkan oleh suara keras yang tiba-tiba keluar dari halaman. Ketika orang-orang melihat dengan seksama, mereka melihat sebuah mobil sport yang ganas seperti binatang buas dihidupkan dan perlahan mendekati gerbang yang terbuka. Yi Chen awalnya ingin mengajak istrinya keluar jalan-jalan, tetapi tidak disangka saat dia hendak menggunakan remote untuk membuka gerbang, gerbang terbuka dengan sendirinya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah tindakan Malan. Ketika dia sedang berpikir, dia melihat sebuah mobil hitam diparkir di depan pintu, bahkan
Bahkan ada seorang wanita tua berdiri di samping mobil. Ketika melihatnya lebih seksama, dia baru menyadari bahwa wanita tua itu ternyata adalah nenek Xiao Churan. Xiao Churan juga sangat terkejut, tidak mengerti mengapa nenek ada di depan pintunya. Yi Chen bisa melihatnya ada mobil di sebelah Nyonya Besar, itu adalah Bentley Continental. Dia mau tidak mau terkejut bagaimana keluarga Xiao bisa punya uang untuk membeli Bentley. Apakah Wu Donghai yang memberinya? Bajingan ini benar-benar berusaha keras untuk berurusan dengannya. Pada saat ini Xiao Helong yang sedang duduk di kursi pengemudi melihat Aston Martin keluar dari halaman Villa Yi Chen. Dia langsung terkejut sampai tidak bisa berbicara. Setelah beberapa detik kemudian, Xiao Halong berkata dengan ekspresi tidak senang, "Sial, Yi Chen bajingan ini bahkan bisa mengendarai Aston Martin. Bagaimanapun juga setidaknya mobil ini seharga 3 hingga 4 juta, bukan? Kelihatannya tidak lebih buruk dari Bentley kita." Ketika Xiao Weiwei bersama Wang Yunpei, tuan muda dari keluarga Wang, dia sering mendengar Wang Yunpei berbicara tentang berbagai mobil sport. Jadi hanya sekilas dia sudah bisa mengenali mobil ini adalah Aston Martin 177 yang terkenal. Jadi dia buru-buru berkata, "Kakak, Aston Martin ini bukan Aston Martin biasa. Aston Martin 177 yang paling mahal dan harganya puluhan juta." "Apa?" Xiao Halong seperti disambar petir dan berkata tanpa sadar, "Kamu bilang mobil ini adalah Aston Martin 177?" Xiao Wei mengangguk. Kebanyakan orang hanya bisa mengenali wajah hiu yang unik ketika melihat Aston Martin, tapi ada perbedaan spesifik antara masing-masing Aston Martin. Kebanyakan orang tidak bisa melihatnya dari depan mobil. Tidak seperti Mercedes-Benz. Mercedes-Benz yang paling murah hanya lebih dari 200.000, tapi Mercedes-Benz yang paling mahal butuh beberapa juta atau bahkan lebih tinggi. Tapi melihat tampilan depan Mercedes-Benz sangat sulit bagi siapapun untuk melihat dalam sekilas mobil tipe apa itu. Sobe tidak terlalu mengerti tentang mobil, tapi dia secara pasif menerima beberapa pengetahuan tentang mobil sport. Bagaimanapun dia juga sudah bersama Wang Yunpei selama beberapa tahun. Wang Yunpei, tuan muda kedua keluarga kaya ini, biasanya suka mempelajari mobil sport. Jadi Xiao Weiwei bisa dikatakan lebih memahami mobil sport. Ketika Xiao Halong mendengar Aston Martin 177 ini bernilai puluhan juta, dia langsung merasa cemburu juga benci. Sial, dia pikir membeli Bentley Continental sudah bisa mengolok-olok Yi Chen sekeluarga, tapi tidak disangka bahwa Yi Chen mengemudi mobil sport yang senilai puluhan juta. Pada saat ini Xiao Helong melihat sebuah mobil sport yang diparkir di halaman. Dia mengenali merek mobil sport yang diimpikan oleh semua pria itu. Dia berseru dengan berkata, "Sialan, bukankah mobil di samping itu budgety? Harga budgety setidaknya lebih dari 20 juta, bukan?" Sewewe melihat sekilas dan berkata dengan ekspresi rumit, "Kakak, mobil itu adalah edisi terbatas yang diproduksi oleh budgety Han Hermes. Harganya lebih dari 50 juta. Sialan." Long hanya merasa seolah-olah dia menerima pukulan berat satu demi satu. Dia tercengang dan berkata, "Sebenarnya Yi Chen bajingan itu, bagaimana dia bisa mendapatkan mobil yang begitu mahal? Sudahlah, kalau hanya satu mobil, dia bahkan punya dua mobil." Raut wajah Xiao Changgan juga sangat suram. "Mungkin Yi Chen ini sudah menipu orang lagi. Aku sungguh tidak mengerti apakah otak orang kaya di Jinling bermasalah. Kenapa mereka semua percaya pada Yi Chen bajingan ini?" Sehalong juga sangat tidak nyaman dan berkata dengan marah, "Aku juga ingin tahu. Sial, aku selalu menunggu Yi Chen bajingan ini gagal bayar pokok, tapi dia masih hidup dengan baik sampai sekarang." Mata Sewewe memerah dan berkata dengan sedih, "Kalau bukan karena Yi Chen, aku dan Kak Yunpei sudah lama menikah. Keluarga kita juga tidak akan begitu sengsara dan ibu juga tidak akan dikirim ke tempat pembakaran batu bara dan menderita begitu banyak kerugian." So Changgan berkata dengan marah, Jangan mengungkit wanita jalang itu." Pada saat ini Nyonya Besar Xiao melihat Yi Chen dan Securan mengendarai mobil yang tampak aneh ke depannya. Dia melangkah ke samping mobil dan memandang Yi Chen di dalam mobil. Dia berkata dengan ekspresi arogan, "Aku pikir keluarga kalian membeli mobil hebat apaan. Ternyata hanyalah mobil buruk."
Ini apa bedanya dengan Ford Mondeo? Dulu kepala tim keamanan grup Xiao mengendarai mobil ini. Bukankah hanya seharga 200.000? Karena Aston Martin diakuisisi oleh grup Ford, jadi Mondeo yang diluncurkan oleh grup Ford dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan wajah hiu paling klasik dari model Aston Martin. Jadi Ford Mondeo juga dijuluki Aston Mondeo, dan penjualannya Ford Mondeo cukup bagus, bisa melihatnya di mana-mana di jalan. Tapi Aston Martin sebagai merek mobil sport kelas atas sebenarnya memiliki eksposur yang sangat rendah ke masyarakat umum. Jadi seiring waktu kebanyakan orang lebih mengenal mobil Ford Mondeo. Bahkan mungkin ada situasi seperti Nyonya Besar Xiao yang salah mengenali Aston Martin sebagai Mondeo. Ichen mendengarkannya mengatakan ini juga malas mempermasalahkannya dengannya. Jadi dia berkata padanya, tidak peduli mobilku 200.000 atau ratusan ribu. Sekarang kamu sudah menghalangi pintu rumahku. Cepat pindahkan mobilmu, aku ingin keluar. Malan yang berada di balkon lantai atas memandang Nyonya Besar Xiao dan berkata dengan suram, menghina, "Kamu wanita tua ini benar-benar tidak berwawasan. Apanya Ford Mondeo? Ini Aston Martin. Bahkan tidak mengenali mobil ini, masih tidak tahu malu untuk pamer." Nyonya Besar Xiao mendongak untuk menatap Malan dan berteriak marah. "Aston apaan? Aku juga sudah melewati berbagai situasi selama bertahun-tahun. Mobil bagus seperti apa yang belum pernah aku lihat. Aku tidak percaya mobil sekecil ini bisa lebih mahal dari Bentley." Meskipun Xiao Helong biasanya paling suka berpura-pura, tapi saat ini dia juga tahu bahwa tidak ada artinya kalau berpura-pura bodoh, malahan akan menghina diri sendiri. Jadi dia buru-buru membuka pintu dan keluar dari mobil, memegang Nyonya Besar dan berbisik, "Nenek, ayo kita cepat pulang." "Pulang? Apanya pulang?" Nyonya Besar Xiao mendengus dingin. "Hari ini adalah hari baik di mana grup Xiao kita bangkit kembali dan hari besar kemunculan kembali keluarga Xiao kita. Aku ingin keluarga ini melihat dengan jelas. Jangan berpikir mereka tinggal di Pilek Thompson kelas atas sekarang dan sudah menjadi orang kelas atas. Mereka masih jauh dibandingkan dengan kita. Keluarga kita sekarang sudah mengemudi Bentley. Bagaimana dengan mereka? Bahkan tidak mampu mengendarai BMW, hanya mengendarai mobil buru ini. Bahkan hanya ada 2 kursi. Apakah bagus?" Jailong berkata dengan malu, "Nenek, mobilnya jauh lebih mahal daripada punya kita. Ini mobil sport dan bernilai puluhan juta." "Apa?" Sekujur tubuh Nyonya Xiao bergetar dan berkata, "Hanyalah mobil sekecil ini bernilai puluhan juta? Apa ini terbuat dari emas?" Wajah Xiao Helong memanas sambil menariknya kembali ke dalam mobil dan berkata dengan suara rendah, "Tidak hanya yang dia kendarai ini puluhan juta, tapi yang diparkir di halaman juga puluhan juta. Kedua mobil ini sudah hampir bernilai 100 juta." Ketika Nyonya Besar Xiao mendengar kalau kedua mobil itu digabungkan diperkirakan melebihi 100 juta, tubuhnya gemetar karena terkejut. Dua mobil ini lebih dari 100 juta? Konsep apa-apaan ini? Kedua mobil ini hampir setara dengan Villa Thompson kelas atas. Dia hanya menghabiskan 3 juta untuk mobilnya sendiri dan sudah merasa sangat hebat. Kalau begitu, mobil Yichen ini senilai 30 buah mobilnya. Nyonya Besar Xiao merasa sangat tidak nyaman. Awalnya berpikir dia datang untuk mempermalukan mereka, tidak disangka ternyata mempermalukan diri sendiri. Dan yang terpenting adalah sungguh ada orang yang menghabiskan begitu banyak uang untuk mobil mahal. Bukankah sudah gila? Mobil yang terbuat dari emas murni seharga ini, bukan? Nyonya Besar merasa marah. Xiao Helong yang berada di samping takut dia akan melakukan sesuatu yang mempermalukan diri sendiri lagi. Dia dengan cepat membantunya kembali ke mobil Bentley. Malan berdiri di balkon berkata dengan dingin, "Aduh wanita tua, kenapa kamu tidak sombong lagi? Kenapa kamu tidak pamer lagi? Punya Bentley sudah merasa yang terhebat." Nyonya Besar Xiao memunggungi Malan, rasanya sangat terganggu dan gelisah. Dia tidak perlu melihat ke belakang, juga sudah tahu betapa mengejek dan menghinanya tatapan Malan padanya sekarang. Ini benar-benar dirinya yang berinisiatif memberikan wajahnya pada orang lain dan membiarkan orang lain memukulnya. Kalau tahu begini, dia pasti akan menghadiri keluarga mereka
menghindari keluarga mereka sejauh mungkin. Untuk apa datang kemari menerima perlakuan buruk ini? Selain itu, tanpa alasan dia diguyur sebaskom air dingin oleh Malan wanita jalang ini. Baru saja berpikir untuk segera pulang dan mengganti pakaiannya, tidak disangka tiba-tiba baskom berisi air dingin mengguyur ke bawah lagi. Sebaskom air ini tidak hanya membuat Nyonya Besar Xiao sangat tidak nyaman, tapi juga membuat Xiao Halong terlihat menyedihkan. Kalau biasanya Xiao Halong pasti akan memarahi pihak lain, tapi kali ini dia sungguh tidak punya wajah untuk meneriaki Malan. Setelah itu dia masuk ke mobil dengan panik dan buru-buru melaju pergi. Nyonya Besar Xiao duduk di mobil dan mengutuk karena marah. Kali ini dia benar-benar datang dengan bahagia dan kembali dengan kekalahan. Secanggan yang duduk di samping pengemudi juga sangat tertekan dan berkata, Malan benar-benar menjengkelkan, setiap kali selalu menggunakan masalah Qian Hokian untuk menyerangku. Setelah hari ini tidak tahu bagaimana dia akan berurusan dengan kita ke depannya. Nyonya Besar Xiao juga sangat kesal. Awalnya tugas yang diberikan Wu Donghai pada mereka adalah untuk berurusan dengan Yichen, membuat Yichen merasa tidak nyaman, tapi tidak disangka sejak mereka pindah ke Thompson kelas atas, keluarga Yichen sudah menghadapi dan merencanakannya untuk berurusan dengannya, terutama saat memotong bunga bakung untuk membuat pangsit hampir saja kehilangan nyawanya. Xiao Wei di samping mau tidak mau menghela nafas. Nenek, kalau kita tidak bisa mengambil keuntungan di depan keluarga Yichen, apakah Presiden Wu akan kehilangan kepercayaan pada kita kemudian mengusir kita? Benar, Nenek. Xiaolong juga buru-buru berkata, bila ini memang bukan milik kita. Selain itu, Wu Donghai menginvestasikan uang pada grup Xiao kita juga bersyarat Wu Donghai bisa meminta kita mengembalikan uang itu padanya kapan saja. Kalau kita tidak mampu membayarnya, dia akan mengajukan gugatan dan menyita properti kita. Kita masih akan bangkrut dan tidak punya apa-apa. Nyonya Besar Xiao mengangguk dengan sangat serius. Dia tahu perkataan cucunya benar kalau mereka tidak bisa membantu mengurangi beban Wu Donghai. Wu Donghai kemungkinan akan melepaskan mereka. Berpikir tentang ini, dia mengetakkan gigi dan berkata, kita masih harus segera mencari cara untuk menghancurkan momentum Yichen. Secangkan bertanya, Ibu, apakah Anda punya ide bagus? Wow, ceritanya sangat menarik guys, sangat membuat kita penasaran untuk bisa mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini di part ini sampai di sini dulu, kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.